Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Yusuf Prayogi dengan NIM akhir 192 dan rekan saya yang bernama Latania Evilah dengan NIM akhir 217 ingin mempresentasikan dengan yang berjudul materinya Kerangka Teoritis Bank Sentral, Struktur, Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya ingin memberitahu bahwa ada 3 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kerangka teoritis bank sentral dengan pendekatan makro dan mikro, struktur dan organisasi bank sentral, dan yang ketiga bank sentral dan lembaga keuangan internasional. Baik, yang pertama kerangka teoritis bank sentral dalam pendekatan makro dan mikro. Sebelum masuk ke pendekatan makro dan mikro, saya ingin memberitahu bahwa tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu tujuannya adalah Bank Indonesia selaku bank sentral negara Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi. Aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan demikian, pada prinsipnya, bank sentral memiliki pengaruh kepada makroekonomi dan pengaruh pada mikroekonomi. Pendekatan makro dan mikro, seperti yang kita tahu, suatu bank sentral pada dasarnya memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, fungsi makroekonomi, yaitu ketika bank sentral melakukan upaya untuk mengontrol inflasi dan kestabilan harga. Dan yang kedua, yaitu fungsi mikroekonomi, yaitu ketika bank sentral bertindak sebagai lender of the last resort atau pemberi pinjaman terakhir. Untuk pengaruh makroekonomi, sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga, bank sentral memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang dipandang baik untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh bank sentral salah satunya dengan mempengaruhi tingkat likuiditas perekonomian melalui kebijakan moneter. Dan pengaruh pada mikroekonomi, salah satu tujuan awal dari pendirian bank sentral ialah untuk menjadi satu-satunya lembaga sumber pemberi pinjaman terakhir yang dapat diandalkan oleh lembaga keuangan dan menjadi pengawas atau regulator perbankan. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan bank-bank lainnya, maka dari itu bank sentral tidak diberikan peran sebagai bank komersial. Apabila bank komersial tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, maka bank komersial dapat mengajukan pinjaman kepada bank sentral untuk menjaga kestabilan moneter dan memelihara likuiditas dalam sistem perbankan dan sistem keuangan. Maka bank sentral kemudian mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sejumlah dana di bank sentral atau lebih dikenal sebagai giro wajib minimum. Baik, materi selanjutnya yaitu ada struktur dan organisasi bank sentral. Di sini saya mengambil contoh dari struktur organisasi Bank Indonesia. Untuk struktur organisasi Bank Indonesia, yang pertama itu ada bagian dari komite, di mana yang berisikan Dewan Gubernur Bank Indonesia, yaitu yang pertama ada gubernur,
deputi gubernur senior, dan 4 sampai dengan 7 deputi gubernur. Disusul dengan staf ahli Dewan Gubernur. Ada beberapa staf ahli Dewan Gubernur. Yang pertama moneter, yaitu Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, dan yang terakhir ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya ada makroprudensial. Pada makroprudensial ini terdiri dari Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Surveillance Sistem Keuangan, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang beranggotakan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang, Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, Data Center, dan Business Resumption Site. Selanjutnya ada pendukung kebijakan. Pada pendukung kebijakan ini berisikan dengan Departemen Internasional, Departemen Statistik, Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Treasury. Selanjutnya ada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Departemen Manajemen Risiko, dan yang terakhir ada Departemen Komunikasi. Pada bagian pendukung organisasi, bagiannya adalah Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Departemen Keuangan, Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Audit Intern, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, Institut Bank Indonesia, dan yang terakhir ada Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi. Pada bagian jaringan kantor, ada dua bagian. Yang pertama dalam negeri. Untuk dalam negeri berisikan departemen regional yang berdudukan di kantor pusat. Dan untuk selanjutnya ada kantor koordinator dan kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 5, kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 29, dan kantor perwakilan BI kota atau kabupaten sebanyak 12. Selanjutnya ada bagian luar negeri, di mana pada bagian luar negeri yaitu kantor perwakilan BI New York, London, Tokyo, Singapura, dan di Beijing. Sekian presentasi yang saya bawakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bank Sentral dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Sentral negara lain serta organisasi dan lembaga internasional. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga internasional meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral. Yang kelima, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Lembaga-lembaga keuangan internasional. Yang pertama, The Federal Reserve System. The Fed merupakan bank sentral didirikan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1913. Bank sentral ini memiliki pengaruh atas kenaikan nilai mata uang dan segala perdagangan yang melibatkan dolar Amerika Serikat. The Fed sendiri merupakan kepanjang dari The Federal Reserve System yang merupakan bank sentral Amerika Serikat yang didirikan oleh Kongres Amerika Serikat pula. Instansi ini memiliki pengaruh yang cukup besar, tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat Amerika Serikat, tetapi juga dari berbagai dunia. The Fed adalah Bank Sentral Amerika Serikat didirikan untuk menciptakan sistem
keuangan yang stabil dan fleksibel. Fungsi utamanya adalah menentukan kebijakan moneter dan mengawasi pengoperasian ekonomi yang efektif untuk kepentingan umum. Fungsi The Fed lainnya yaitu 1. Memajukan kenaikan angka tenaga kerja, harga yang stabil, dan tingkat suku bunga jangka panjang yang memadai. Yang kedua, mengurangi risiko yang dapat terjadi ketika menciptakan sistem keuangan yang stabil. Yang ketiga, mengembangkan keamanan di dalam institusi keuangan. Yang keempat, mengembangkan keamanan sistem pembayaran. Yang kelima, sebagai media perlindungan dan pengawasan terhadap konsumen. Seiring dengan waktu, tugas dan fungsi Federal Reserve System berkembang dan strukturnya juga mengalami perubahan. Kejadian seperti depresi besar merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan sistem ini. Menurut dokumentasi resmi, tugas utama Federal Reserve adalah yang pertama, menyelenggarakan kebijakan moneter negara dengan mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam ekonomi dengan tujuan penyerapan tenaga kerja yang maksimal, harga yang stabil, serta tingkat suku bunga jangka panjang yang moderat. Yang kedua, melakukan pengawasan dan regulasi atas institusi perbankan untuk menjamin keamanan perbankan nasional dan sistem finansial nasional, serta melakukan perlindungan terhadap hak-hak kredit konsumen. Yang ketiga, menjaga stabil sistem finansial dan risiko sistematik di dalamnya dapat muncul pada pasar finansial. Yang keempat, menyediakan layanan finansial kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing, termasuk memainkan peran penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional. Selanjutnya, The Asian Development Bank terdiri tahun 1966 dan berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. The Asian Development Bank merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara-negara berkembang menjadi anggotanya. Adapun fungsi dan tujuan dari The Asian Development Bank sebagai berikut. Yang pertama, menyokong investasi modal pemerintah dan swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Dan yang sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang di wilayah Asia. Yang ketiga, memenuhi permintaan-permintaan negara anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasi kebijaksanaan dan rencana pembangunan mereka. Yang keempat, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek pembangunan. Yang kelima, bekerja sama dengan PBB dan badan organisasi di bawah PBB, terutama EKV. Yang keenam, melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa-jasa lainnya sesuai dengan tujuan Asia Development Bank. Baik, selanjutnya yaitu International Monetary Fund. International Monetary Fund yang biasa disingkat IMF merupakan suatu dana moneter dalam ranah internasional. Dengan kata lain, IMF ini merupakan satu organisasi internasional yang bergerak pada bidang keuangan dan juga memberi pinjaman untuk setiap negara anggota mereka. International Monetary Fund ini memiliki tujuan untuk meningkatkan suatu perkembangan ekonomi yang secara global serta menjaga stabilitas keuangan serta internasional, meningkatkan perdagangan secara internasional, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara global. International Monetary Fund ini merupakan suatu organisasi internasional yang berdiri hingga saat ini dengan anggota sebanyak 189 negara bagian. Setiap negara ini akan mempunyai perwakilan pada Dewan Eksekutif International Monetary Fund yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bagi setiap negara yang stabil dan kuat dalam hal ekonomi global, maka akan secara otomatis dapat memiliki kekuatan dengan suara terbanyak. Alasan dibentuknya International Monetary Fund ini dikarenakan adanya suatu pasar modal swasta internasional yang bergerak secara tidak sempurna, sehingga semakin banyak negara lain yang tidak mendapatkan akses pada pasar keuangan. Maka dari itu, dari pasar yang kurang sempurna serta pendanaan dalam neraca pembayaran menjadi salah satu alasan IMF untuk memberikan pendanaan secara resmi pada anggota peminjam. Dengan tanpa adanya negara resmi tersebut, maka negara yang dimaksud di atas akan memiliki potensi untuk menetapkan suatu kebijakan ekonomi yang kurang baik agar nantinya bisa menutupi adanya suatu ketidakseimbangan pada neraca pembayaran.
Maka dari itu, International Monetary Fund ini menawarkan beberapa sumber pilihan untuk mengatasi segala masalah keuangan tersebut. Fungsi International Monetary Fund. International Monetary Fund menggunakan 3 fungsi utama, yaitu pengawasan, bantuan keuangan, dan bantuan teknis, untuk mempromosikan stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional. Fungsi pengawasan. International Monetary Fund memantau dengan cermat perkembangan ekonomi dan keuangan setiap negara anggota dan mengadakan dialog kebijakan dengan negara anggota secara teratur. Biasanya setahun sekali untuk menilai kondisi ekonominya dengan tujuan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan. IMF juga meninjau perkembangan dan pandangan global dan regional berdasarkan informasi dari konsultasi individu. IMF menerbitkan penilaian semacam ini tentang pengawasan multilateral melalui World Economic Outlook dan laporan stabilitas keuangan global setiap 6 bulan. Asisten Keuangan International Monetary Fund memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya untuk menghadapi masalah neraca pembayaran, untuk memfasilitasi proses penyesuaian dan memulihkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara-negara anggota melalui berbagai instrumen pinjaman atau fasilitas. Pinjaman IMF biasanya diberikan di bawah pengaturan yang mengharuskan negara peminjam untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah khusus untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran sebagaimana ditentukan oleh Letter of Intent. Sebagian besar pinjaman IMF terutama dibiayai oleh negara-negara anggota melalui pembayaran kuota. Dengan demikian, kapasitas pinjaman International Monetary Fund terutama ditentukan oleh jumlah total kuota. Meskipun demikian, jika perlu untuk melengkapi sumber daya dari kuotanya. Selanjutnya, tujuan International Monetary Fund. Pasal-pasal perjanjian International Monetary Fund mencantumkan 6 tujuan yang dimaksud untuk memandu lembaga tersebut dalam sebuah kebijakan dan keputusannya. Mereka termasuk promosi kerja sama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan sarana untuk konsultasi dan kolaborasi mengenai masalah moneter internasional, fasilitas perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang sehingga berkontribusi pada tingkat pekerjaan dan pendapatan yang tinggi, serta penyediaan sementara sumber daya keuangan di bawah pelindungan yang memadai untuk memberikan anggota International Monetary Fund berkesempatan untuk memperbaiki kesalahan penyesuaian dalam neraca pembayaran tanpa menggunakan langkah-langkah yang merusak kemakmuran nasional ataupun internasional. International Monetary Fund berfokus pada 3 kegiatan utama. Yang pertama, memantau perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan di tingkat negara, regional, dan global, untuk mendorong pertumbuhan dan mendorong stabilitas melalui pengawasan International Monetary Fund. Yang kedua, memberikan dukungan keuangan kepada anggota International Monetary Fund untuk kebutuhan eksternal atau neraca pembayaran untuk memfasilitasi penyesuaian dan mempersingkat krisis ekonomi melalui pinjaman International Monetary Fund. Yang ketiga, membangun kapasitas melalui pelatihan dan bantuan teknis kepada anggota International Monetary Fund. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.